kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 15 meter di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros longsor. Material tanah dan bebatuan menutupi badan jalan. Gegara lupa mencabut kunci, seorang pria menjadi korban pencurian sepeda motor di Kabupaten Goa. Seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Goa diduga menjadi korban pembunuhan di negara Malaysia. Informasi pertama, longsor tebing setinggi 15 meter terjadi di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Selain menutup jalur Trans Sulawesi, material longsor juga menimpa sebuah alat berat. Tebing setinggi 15 meter longsor dan menutup akses jalur Trans Sulawesi Poros Maros Bone di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros pada Rabu sore. Material tanah dan bebatuan berukuran besar juga menimpa satu alat berat yang tengah melakukan pelebaran jalan di lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab pasti dari peristiwa longsor ini, namun diduga akibat adanya pelebaran jalan dan tekstur tanah yang labil. Tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.00 telah terjadi tanah longsor di Tompo Ladang, Kecamatan Malawa yang mengakibatkan jalan tertutup dan sebagian juga bahkan ada alat berat yang ikut mengalami kerusakan karena tertimpa pohon. Jadi kami menghimbau kepada pengguna jalan yang akan melewati Malawa untuk sementara mencari jalur alternatif karena mungkin diperkirakan sekitar 3 jam baru selesai pembersihan material di lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Operator alat berat berhasil menyelamatkan diri meski kendaraan mengalami kerusakan pasca tertimpa material tanah dan batu. Untuk mengantisipasi adanya longsor susulan, polisi menghimbau warga yang berkendara menuju kota Makassar dan sebaliknya untuk mencari jalur alternatif. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sekelompok pemotor di Kabupaten Maros menghadang dan melakukan penyerangan terhadap sebuah mobil yang dikendarai oleh pria parubaya. Penyerangan dilakukan karena pengendara mobil diduga menyenggol seorang pemotor hingga terjatuh. Sekelompok pemuda pengendara sepeda motor melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap pengendara mobil di Jalan Poros Kecamatan Tombo Bulu, Kabupaten Maros. Peristiwa berawal saat pengemudi mobil jalan beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai sekelompok pemuda pengendara motor. Saat salah satu pemotor hendak mendahului mobil, pemotor tersebut terjatuh diduga akibat tersenggol bagian belakang mobil. Pengemudi mobil yang tak sadar akan kejadian itu terus melanjutkan perjalanannya. Namun kelompok pemuda pengendara motor langsung melakukan pengejaran hingga perusakan pada mobil yang dikendarai korban. Saat kejadian, pengemudi mobil yang ketakutan sempat dikejar oleh kelompok pemuda tersebut. Beruntung korban berhasil melarikan diri di kantor polisi. Pada saat itu korban mau didahului oleh daripada si pelaku ini, hanya tersenggol punya motor jatuh. Namun pihak korban ini dia tidak melihat bahwa itu ada yang senggol mobil di belakang. Terus hanya didapat. Namun setelah didapat itu korban disuruh turun dari mobil, namun tidak turun karena mereka takut. Karena mereka ini ada berapa rombongan itu, ada kurang lebih 10 motor yang hadang beliau. Akhirnya mereka tidak turun dari motor. Akhirnya dia melari ke mobilnya. Pas dia melari ke mobilnya dihantam pakai gas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi dan 2 orang penumpang sempat trauma. Mobil yang dikendarai korban juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibat kejadian ini, 13 orang pemuda terduga pelaku perusakan mobil kini ditangkap polisi di Polsek Tompo Bulu Maros untuk menjalani pemeriksaan. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Beberapa waktu yang lalu beredar video pengojek daring di kota Makassar yang membawa jenazah bayi sejauh 53 km ke Kabupaten Pangkep karena tak tersedia ambulans di rumah sakit. Menurut kepala desa setempat, terjadi salah paham antar rumah sakit dan puskesmas yang menangani ibu bayi. Beredar luas di media sosial pengojek daring di kota Makassar menempuh perjalanan hampir 2 jam sejauh 53 km menuju Kabupaten Pangkep mengantarkan jenazah bayi. Pasca viralnya video tersebut, berbagai pihak menyoroti kelengkapan rumah sakit. Mobil jenazah tak tersedia di rumah sakit tersebut. Sementara itu di rumah duka di Pulau Matiro Walie, Kecamatan Liukang, Tupa Biring Utara, keluarga telah diberi santunan dari pemerintah setempat. Kehadiran mereka sekaligus memberikan klarifikasi polemik jenazah bayi yang diangkut oleh pengojek daring. Puskesmas yang menangani ibu bayi saat melahirkan telah menyiapkan ambulan. Cucunya Pak Arsa itu meninggal. Dia bilang tunggu dulu, dan saya yang jemput. Setelah dijemput, ternyata dia naik ojek turun ke Pangkep. Ibu Kapu sudah sampai di Maros. Dia ada informasi bilang itu anak itu naik ojek turun. Nah, setelah dia kejar sampai di rumah sakit. Di rumah sakit sampai di rumah sakit itu Ibu Kapu sambil itu anak yang meninggal dibawa ke Macini Baji, dimakamkan di Samatan Luboro. Ojek daring tetap akan menolong orang yang membutuhkan bantuannya. Oh, sudah diperiksa juga sama kantor? Sudah diperiksa, ya. Terus bagaimana dari kantor tanggapannya? Tanggapannya dari kantor itu katanya ada sedikit itu dari saya kan. Sedikit itu maksudnya penghargaan atau apa? Ya. Oh, ada penghargaan dari kantor. Sebelumnya viral di jagat maya, pengojek daring yang menempuh jarak 53 km dari Makassar ke Pangkep untuk mengantarkan jenazah bayi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Waspadalah dan jagalah kendaraan Anda saat diparkir. Di Kabupaten Goa, seorang pria menjadi korban pencurian sepeda motor akibat lupa mencabut kunci motor. Pelaku dengan cepat membawa kabur motor curiannya. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku curanmor mengenakan jaket dan helm, mengincar sepeda motor di depan tempat pangkas rambut di Jalan Poros Palangga, Kelurahan Mangali, Kabupaten Goa. Pelaku bahkan berpura-pura menelpon sambil memantau situasi di sekitarnya. Melihat kunci motor yang masih menempel, pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor. Korban yang mengetahui motornya dicuri sempat mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Tiba-tiba langsung diambil. Kita lagi mencukur jalan. Nah, terus yang kita cukur itu siapa? Teman saya. Bukan pemilik motor itu? Bukan. Terus pemilik motor itu? Dicukur sama teman saya yang satu. Nah, tidak lama kemudian dia keluar. Teman saya yang satu yang lihat helm itu ditaruh. Oh, ada yang lihat itu Ada. motor diambil. Iya. Itu dikejar. Sempat tapi sudah keburu jauh. Sudah keburu jauh. Adapun ciri-ciri telat berdasarkan CCTV yang ada, kami sudah kantongi dan akan kami lakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Dan yang mana motor tersebut kuncinya tertinggal di kunci motor. Kini kasus pencurian sepeda motor masih dalam penyelidikan dan pengejaran polisi. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Dua residivis pelaku pencurian yang kerap beraksi di wilayah Panakukang, Kota Makassar akhirnya ditangkap polisi. Kedua pelaku yang baru setahun bebas usai menjalani masa hukuman dalam kasus yang sama kembali melakukan aksi pencurian. Keduanya pun dibekuk polisi di dua lokasi yang berbeda. Polisi menggerebek residivis pelaku pencurian yang kerap beraksi di sejumlah rumah kos di Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan polisi akhirnya menangkap dua orang pria.
Penangkapan terhadap kedua pelaku berawal saat petugas mendapatkan informasi keberadaan salah satu pelaku bernama Rian alias Ateng saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Jalan Sukamaju, Makassar. Setelah Ateng, polisi juga meringkus pelaku lainnya bernama Tegar di Jalan Sukaria, Makassar. Tegar ditangkap saat sedang tertidur pulas. Untuk tim opsional Reskrim Polsek Panakukang berhasil mengamankan 2 pelaku curat yang terjadi di wilayah Polsek Panakukang. Untuk kedua pelaku ini Bang termasuk residivis dan DPO Bang ya? Berdasarkan data kami, berdasarkan proses hukum yang selama ini dilakukan di Polsek, kedua pelaku ini tercatat pernah melakukan tindak pidana yang sama dan diproses di Polsek Panakukang dalam perkara curat. Jadi dengan sendirinya merupakan suatu residivis, keduanya residivis. Kini kedua residivis pelaku pencurian telah dibawa polisi ke Posko Resmo Polsek Panakukang. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar.